Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Pedia yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas 5 hal penting yang dapat membatalkan pahala sholat tahajud. Berdasarkan penjelasan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita semua pernah melakukannya tanpa sadar, atau bahkan tidak mengetahuinya bahwa hal-hal ini bisa membatalkan pahala ibadah malam yang begitu mulia. Ini adalah pengingat bagi kita semua, agar sholat malam yang kita lakukan menjadi ladang pahala yang tak terputus. Berikut ini adalah 5 hal yang membatalkan pahala sholat tahajud. 1. Tidak ikhlas dalam niat. Keikhlasan dalam niat adalah syarat utama yang menentukan diterima atau tidaknya amal. Dalam setiap ibadah, termasuk sholat tahajud, niat yang ikhlas sangatlah penting. Karena tanpa niat yang tulus, ibadah tersebut tidak akan membawa manfaat ataupun pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini menunjukkan bahwa setiap amal ibadah harus dilakukan hanya untuk Allah semata, tanpa ada campur tangan niat duniawi apapun, seperti riya, pamer, atau mengharapkan pujian dari orang lain. Dalam konteks sholat tahajud, seseorang yang melakukannya hanya karena ingin dilihat orang, atau hanya sebagai tradisi tanpa mengharapkan keridhaan Allah, maka tidak akan memperoleh pahala dari ibadah tersebut. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya niat dalam sebuah hadis yang sangat terkenal. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, jika seseorang melaksanakan sholat tahajud hanya untuk mendapatkan pujian, atau agar dianggap sebagai orang soleh, maka pahala sholat tersebut akan hilang. Keikhlasan adalah kunci utama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan sholat tahajud, seorang muslim harus benar-benar memastikan bahwa niatnya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk tujuan yang lain. 2. Melalaikan sholat wajib. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, namun tidak boleh mengabaikan kewajiban sholat fardu. Sholat wajib adalah kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, dan ia menjadi landasan bagi ibadah yang lainnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang pentingnya melaksanakan sholat wajib. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Hadis Rasulullah SAW juga menekankan bahwa sholat wajib adalah kewajiban yang harus dilakukan sebelum mengerjakan ibadah sunnah, termasuk sholat tahajud. Barang siapa yang mendirikan sholat malam, namun ia melalaikan sholat fardu, maka sholat tahajudnya tidak akan diterima. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jika seseorang sibuk dengan ibadah tahajud, tetapi dia melalaikan kewajiban sholat 5 waktu, maka amal ibadahnya tidak akan diterima. Sholat wajib harus didahulukan karena ia adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Mengabaikan sholat fardu berarti telah menyalahi kewajiban yang lebih utama, yang bisa mengurangi atau bahkan membatalkan pahala dari sholat tahajud. Dalam Islam,
melakukan sholat wajib adalah kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Sholat tahajud meskipun penuh dengan keutamaan, tidak boleh menggantikan atau membuat seseorang lalai dalam melaksanakan sholat fardu. Sholat wajib memberikan kedudukan yang lebih tinggi dan lebih utama di hadapan Allah. Sementara sholat sunnah seperti tahajud adalah amalan yang menyempurnakan dan menambah pahala. 3. Tidak menjaga akhlak sehari-hari. Akhlak adalah cerminan dari hati dan niat seseorang dalam setiap tindakannya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah. Sholat tahajud yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh khusyuk akan menjadi sia-sia jika seseorang itu memiliki akhlak yang buruk di luar ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jika seseorang itu rajin melaksanakan sholat tahajud, namun dalam kehidupan sehari-hari dia tetap melakukan perbuatan keji seperti berbohong, menggunjing, mencuri, atau bahkan menyakiti perasaan orang lain, maka pahala dari sholat tahajud yang dilakukannya bisa terhapus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Padahal keduanya baik. Jagalah akhlakmu, karena akhlak yang buruk bisa mengurangi keberkahan ibadah. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa menjaga akhlak yang baik tidak hanya penting ketika berinteraksi dengan sesama, tetapi juga untuk menjaga kesempurnaan ibadah kita. Jika akhlak kita buruk dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal ini dapat mengurangi keberkahan dalam ibadah kita, termasuk dalam sholat tahajud. Oleh karena itu, seorang muslim harus berusaha menjaga akhlaknya dengan baik. Tidak hanya saat beribadah saja, tetapi juga dalam keseharian. 4. Tidak berdoa dan memohon ampun. Salah satu tujuan utama dari sholat tahajud adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunannya atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Sholat tahajud yang tidak disertai dengan doa dan juga permohonan ampun akan kehilangan makna yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari sholat tahajud adalah untuk meminta kepada Allah dan berdoa dengan sungguh-sungguh. 5. Tidak konsisten dan hanya sekali-kali. Konsistensi dalam melakukan ibadah adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Sholat tahajud meskipun merupakan ibadah sunnah, harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya sekali-kali atau pada malam tertentu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya beribadah pada waktu-waktu tertentu, tetapi secara berkelanjutan meskipun sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat tahajud itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dilakukan secara konsisten. Hadis riwayat Muslim. Konsistensi dalam melakukan sholat tahajud adalah tekad dan kesungguhan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang hanya dilakukan sesekali, tanpa satu komitmen yang kuat, tidak akan mendatangkan manfaat yang maksimal. Selain itu, sholat tahajud yang dilakukan secara teratur akan menguatkan hubungan kita dengan Allah dan akan memberikan ketenangan batin yang lebih mendalam. Sholat tahajud yang dilakukan setiap malam
Meskipun hanya dilakukan 2 rakaat, akan lebih bernilai di sisi Allah dibandingkan dengan melakukannya hanya sesekali atau pada malam tertentu saja. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah sholat yang sangat mulia dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan seorang muslim. Namun, agar ibadah ini dapat diterima dan mendatangkan pahala yang maksimal, kita harus menghindari hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya. Oleh karena itu, mari kita menjaga kualitas ibadah kita dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, serta melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.